Selamat sore, apakah suara saya terdengar? Dengarku. Oke, saya jelasin tata cara untuk collect data. Pertama, yang harus dilakukan, rekap dulu nama emitennya. Ini kan sudah ya di bab 3. Nanti kalian akan sortir perusahaannya IPO di tahun berapa. Misalnya seperti ini. Ini kebetulan punya saya, sudah saya buat. Kemudian kita pergi ke data ini. Bikinnya di satu file Excel semua biar rapi. Misalnya ini yang lebih enak untuk dilihat. Contohnya Mayora. Pertama, bikin dulu kolom emiten. Ini nggak usah dipakai. Emiten tahun. Sudah. Lalu kalian lihat variabelnya. Misalnya pakai rumus price to book value. Price value kan berarti harga pasar. Kita bikin market value. Book value itu kan total ekuitas dibagi dengan total saham. Jadi data itu yang kita buat di bagian atas, itu mengacu pada proksi pengukuran variabelnya. Ini contoh lagi. Misalnya variabel stabilitas penjualan atau pertumbuhan penjualan. Dia menggunakan pendapatan sekarang dan pendapatan periode sebelumnya. Langsung kita buat seperti ini. Misalnya pakai variabel ukuran perusahaan, maka rumusnya kan logaritma total aktiva. Masukkanlah total aktiva di kolom ini. Jadi kolom-kolom ini diisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja. Kayak ini, aktiva lancar dibagi utang lancar. Ini kan tuh rasio likuiditas. Misalnya total utang, debt to equity. Total utang di sini, terus total asetnya tadi kan sudah dicatat di sini, di total aktiva. Jadi apa yang sudah ada cukup diinput sekali aja. Ini untuk pengaturan di format Excel. Saya rasa ini bisa dipahami dengan baik. Kemudian saya mau menunjukkan cara untuk download laporan keuangan. Kita kalau ke IDX itu tidak akan ketemu versi lengkap laporan keuangannya. Jadi kalau cara yang saya lakukan biasanya saya pergi Google, ketik IDX spasi kode emiten. Contohnya MYOR untuk Mayora. Muncullah ini, kita cari nama perusahaannya, PT Mayora Indah Tbk. Kita copy, kita Google lagi yang baru, kita klik websitenya, kita cari informasi bagi investor. Pokoknya di setiap website itu pasti ada tulisan investornya. Jadi nanti cari informasinya di sana. Coba klik informasi keuangan, ada laporan keuangan tahunan. Kita coba yang 2020. Ini sudah terdownload. Ini bentuk laporan keuangannya.
Kita tinggal scroll, kita lihat apa yang kita butuhkan. Tadi perlu total aktiva lancar. Nah, ketika kita ketik angka ini untuk tahun 2020. Kita langsung juga ketik untuk tahun 2019. Jadi lebih cepat kerjanya. Kemudian harus diperhatikan, ini angka disajikan dalam rupiah. Berarti kita ketik angka penuhnya. Akan tetapi, kalau dia tulis ini misalnya dalam ribuan rupiah, berarti di sini harus tambah 3 angka 0. Kalau tertulis jutaan rupiah, maka harus ditambahkan 6 angka 0. Jadi yang dimasukkan ke dalam Excel itu harus dalam bentuk laporan rupiah penuh. Tujuannya biar ada konsisten. Karena kita kan kalau ada pakai variabel total aktiva, itu akan bermasalah nanti kalau kalian tulisnya ada yang ribuan, ada yang jutaan rupiah, atau dalam rupiah penuh. Hasilnya berbeda. Kemudian, ini saya balikkan ke Excel. Ini kan variabel-variabel yang dibutuhkan. Ini yang di bagian atas ini. Variabel proksinya apa? Butuh pendapatan, butuh piutang, butuh total aktiva, dan lain-lain. Ini biar gampang, bisa dengan cara kalian urutin. Yang jelas kan di laporan keuangan, neraca akan duluan. Maka akun-akun yang ada di neraca kita letak dulu. Nanti sambil kita input, sambil bergeser ke kanan, itu menuju ke neraca sisi kanan. Nanti laporan laba rugi, arus kas, baru ada apa lagi gitu. Tapi kalau saya di sini, saya menghitungnya memang betul-betul berdasarkan variabel. Waktu itu saya hitungnya ini variabel price to book value. Ini ada variabel manajemen laba waktu itu. Sehingga yang dipakai saya kelompokkan. Kemudian saya ada pakai variabel pajak. Inilah dia pajak. Kemudian direktur wanita dan total direktur. Kemudian saya ada pakai variabel debt to equity. Cuman di sini hanya ada total utang aja karena total aktifanya sudah dituliskan di sini. Silakan diatur bagaimana baiknya. Yang penting ketika sudah input hasilnya benar. Kemudian perhatikan lagi, apabila disajikan dalam dolar Amerika, buat dulu keterangan dalam kurung USD. Contohnya begini, biarkan aja dulu dalam bentuk USD. Itu nanti terakhir baru ditranslasikan. Lalu susunannya, tahun yang terbaru letak paling atas, baru ke tahun yang paling lama. Tujuannya, tadi kan laporan keuangan selalu berpasangan tahunnya. 2020, sebelahnya 2019. Jadi ketika kita ketik yang 2020, kita tekan enter, dia akan langsung ke 2019. Nanti geser lagi ke kanan, ketik enter, geser kanan, ketik enter lagi. Berlanjut begitu terus, usahakan ketiknya rapi, susunan di Excel-nya rapi, dan mudah untuk diidentifikasi. Sehingga nanti saat pengolahan data akan lebih mudah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Masalah gimana perkembangannya? Ricky, gimana perkembangannya? Ya kok belum belum buat sih kok. Mungkin besok baru mulai nyicil kok. Data kan sudah siap olah, berarti kan kamu bisa mulai ke deskriptif atau Ya, penjelasan masing-masing emiten duluan. ya. Penjelasan apanya dulu, uji-uji normalitasnya. Kamu normalitas sama heteroskedastisitas ada kena masalah.
Jadi Jadi itu memang gimana tak, kok? nggak apa-apa. Tuliskan dulu dari SPSS. Hmm, Tampilkan hasil dari SPSS. oke, siap. Setelah itu baru lanjut untuk yang PLS. Baik kok. Untuk menunjukin dulu, kalau data nggak normal harus pakai PLS. Tapi kan harus tunjukin dulu hasil yang tidak normalnya itu yang mana. Baru boleh kita Oh, pakai PLS. berarti jelasin dulu ya kok data yang nggak normalnya di mana, baru lanjut ke PLS ya. Benar. Oke. Masalah gimana? Udah perkembangannya. Kok hari ini baru mau lanjut lagi. Revisi udah siap. Iya itu kok saya lanjut hari ini revisi. Yang dana murah tuh udah ketemu belum? Tadi aku ada cari sekilas, kayaknya nggak banyak sih yang penelitian terdahulu dana murah. Nanti Tapi coba ada. cari lagi. Ada kayaknya. Kalau ada satu aja nggak apa-apa. Karena itu sebenarnya hanya DPK versi murah aja. Tetap kunci Oh, utamanya DPK. oke oke. Itu Tapi itu itu saya rasa nggak mau masalah. mau banyak ganti di yang teori-teorinya lagi. Ya, bukan ganti, menambahkan. Saya rasa itu ditambahkan aja. Karena kan Oh, oke oke. dasarnya tetap DPK bawahnya. Atasnya Hmm, DPK yang versi murah. oke kok. Kok, mau nanya kok. Ya, ya. Itu kan kemarin yang DR tuh udah dihapus semua. Fenomena khusus sama fokus diganti sama grafik utang kok. Ya, Itu nanti kalau misalnya ditanya fenomena khususnya apa sama fokusnya apa, jawab apa kok? fokusnya udah pakai yang dari Mas Yono kasih itu. Oke, yang mana kok? Yang Pak Pak Suyono kasih. Oh, yang grafik utang itu ya kok. Iya, Oh, baik. Jadi itu belum di ACC Pak Yono nggak apa-apa? ya. Kamu kan revisinya revisi fenomena. Iya, Kamu fenomena mau aja lanjut sih. bab 4 nggak ada masalah kan? Kan Oh, bab 4 tuh ngolah data dulu harusnya. oke kok. Siap. Maisela ada nampak ini nggak? Yang saya share screen. Ini Ada kok. rasio dana murah. Coba kita buka satu dulu. Dia sebutnya di sini dana murah CASA. Ini CASA, Current Account Saving Account. Kita lihat rumusnya. Nggak muncul rumus, nggak dimunculkan. Ah ini, CASA itu adalah dana dihimpun oleh bank yang berasal dari tabungan dan giro. Ya, ini bisa pakai ini. Berarti tetap Coba boleh pakai misalnya walaupun namanya beda apa? gitu ya. Walaupun dia sebutnya beda di Eh, sana. oh, udah pakai nama ini aja. Current Account Saving Account, CASA. Oke oke. Berarti Nanti DPK-nya diganti. DPK, ya kalau di judul DPK-nya berarti kamu langsung ganti aja. Current Account Saving Account. Tapi nanti di penjelasan bab 2 kepalanya kamu ganti CASA, tapi isinya jelasin CASA dulu, baru nanti DPK. Karena rumusnya kan memang ada DPK. Kalau memang ada DPK di rumus, nggak apa-apa kita jelasin. Oke oke. Ini kamu catat dulu deh judulnya ini, biar bisa kamu cari. Atau screenshot. Oke udah kok. Oke.
Kemudian masalah revisi fenomena itu hanya mengganti kalimat. Terus yang Korea Selatan itu berarti masalah tambahin juga Jepang sama Malaysia ya. Tuh langsung secara itunya ya kok kayak kepemilikan asing doang, nggak ada dibuat Iya, negaranya. kepemilikan asing betul secara global umumnya. Tetapi kan masalah udah masukin yang Korea Selatan. Biar Mm-mm. adil, masukin juga yang Malaysia sama yang Jepang, kan ada juga perusahaan yang Amerika, yang Jepang sama yang Malaysia yang investasi bank di Indonesia. Nambah penjelasan aja. Kalau selain Jepang sama Malaysia, Saya rasa 10 bank terbesar di Indonesia, 3 negara itu yang pegang. oke. Oke. Masalah apa lagi revisinya? Udah nggak ada lagi kan? Udah itu aja. Nah, Kalau masalah statement pengambilan sampel, itu kan cuma ditambahin di bab 3. Cerita misalnya ketika mengambil data kepemilikan asing, kalau memang tidak ada, ya kita bikin 0%. Tapi kalau dia pegang 10%, kita tulis 10%. Walaupun dalam periode penelitian bisa ada asing maupun tidak ada asing. Gitu. itu di Bisa bagian mana dipahami? ya, Bu? Di bab 3, di definisi Heeh. operasional. Oh, oke oke. Berarti Definisi operasional persen-persennya, itu kan apa? persen berapa besarnya itu aja kan? Iya, benar. Tentang, oke oke. Kalau memang nggak ada ya berarti nol kita buat. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup Zoom-nya? Ya, kok. Enggak kok. Masalah udah angsur download laporan keuangan belum? Udah semua kok. Berarti tinggal input ya. Iya. Oke, ini kan file Excel-nya udah pernah saya share di grup. Nanti coba diatur-atur lagi mana baiknya. Yang penting jangan sampai salah input, terus pakai satuan rupiah penuh, yang USD ditandai dulu. Oke kok. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ini saya tutup. Kemudian nanti jam 7 malam, itu Lilis yang akan memaparkan proposalnya. Nanti silakan nonton kalau mau. Terus kalau misalnya bisa selesai lebih cepat, bisa diskusi yang lain juga kan. Baik kok. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa nanti malam ya.